Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa ICLE pada hari ini, hari Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, dan selalu diberkati Tuhan. Mari kita akan mulai acara kebaktian doa kita malam hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa teduh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik, mari kita akan mulai kebaktian doa kita malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Kita katakan saat pagi. Biar pujian ini boleh mempersiapkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan bertemu kembali dalam acara online kebaktian doa ICLA Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau masih anugerahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu malam hari ini kami masih boleh berkumpul untuk berbakti, untuk bersekutu bersama teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati acara malam hari ini, biar semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk memulai kebaktian doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian doa di rumah, mari saya mau mengundang kita semua membacanya bersama-sama dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia ke Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau boleh berbicara kepada kami. Firman-Mu boleh sekali lagi mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati waktu ini, berkati kami semua ya Tuhan yang mungkin setelah bekerja, berikan kami konsentrasi yang baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita berbicara tentang menjadi pendengar yang baik. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, saudara, dari Samuel. Baru saja kita membaca bahwa Tuhan memanggil hambanya, yaitu Samuel. Saudara, Samuel adalah anak dari Elkana dan juga Hana. Bagi mereka berdua, saudara, bagi Elkana dan juga Hana, anak ini adalah anak yang begitu berharga, saudara. Karena kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, Hana itu dikatakan sulit untuk mengandung. Lalu ia mendapatkan mujizat karena kesungguhan hatinya memohon kepada Allah. Dan akhirnya Hana melahirkan seorang anak yang dia namainya Samuel. Sesuai dengan janji Hana, dia mengantarkan anaknya untuk melayani Tuhan bersama dengan Imam Eli. Nah, Samuel pada saat itu melayani Tuhan dengan usia yang sangat muda sekali. Dan pada saat itu dikatakan dia itu masih berada di bawah pengawasan Imam Eli.
Ya, dia melayani Tuhan di bait suci Allah. Pada saat itu, saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan itu jarang terjadi, ataupun penglihatan pun tidak sering. Saudara, kalau saudara tahu, pada perjanjian lama Tuhan itu akan berbicara atau memberikan penglihatan kepada umat pilihannya, kepada orang-orang yang dipilihnya, atau nabinya, saudara, secara langsung. Tapi dikatakan dalam Alkitab dicatat pada saat itu, penglihatan atau firman Tuhan pada saat itu jarang terjadi. Ya, dalam masa tahun-tahun Samuel dan juga Eli. Saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat Tuhan memanggil Samuel. Ya, tadi kita sudah baca ketika Tuhan memanggil namanya, Samuel, Samuel. Nah, pertama kali dia mendengar akan suara itu, ya Samuel berpikir bahwa ini adalah suaranya Imam Eli kali ya yang memanggilnya. Karena dia berada di dalam satu rumah dan dia menyampirinya ke Imam Eli ini dan bertanya kepadanya, bukankah Bapak yang memanggil aku? Kalau Imam Eli bilang, aku tidak memanggil. Aku nggak manggil kamu kok. Udah, kamu tidur lagi aja sana. Lalu, saudara, ya Samuel tidur lagi setelah itu. Setelah lagi tidur nyenyak, Samuel mendengar lagi ada suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Lalu dia terbangun, dan ya dia berpikir, ini pasti Nabi Eli lagi nih yang memanggil dia. Lalu makanya disamperin lagi, saudara, Nabi Eli ini. Lalu dia bertanya, ya Bapak, bukankah engkau yang memanggil aku? Lalu Nabi Eli berkata hal yang sama, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Udah, kamu tidur lagi, aku nggak manggil kamu kok. Lalu saudara, pada saat itu dikatakan firman Tuhan berkata bahwa Samuel belum mengenal dengan Tuhan secara pribadi. Walaupun pada saat itu saudara Samuel melayani Tuhan pada sejak masa mudanya, walaupun pada saat itu Samuel melayani Tuhan di bait sucinya, tapi sebenarnya pada saat itu ketika dia masih muda dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dan firman Tuhan pun dikatakan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi wajar saja ketika Tuhan memanggil dan Tuhan mau berbicara kepada Samuel, pada saat itu dia tidak tahu bahwa ini adalah Tuhan, ya. Lalu pada saat itu Tuhan kembali, saudara, ketika Samuel tidur, ya, lalu Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Lalu Samuel masih mengira bahwa Imam Eli yang memanggilnya. Jadi samperin lagi, saudara, Imam Elinya. Lalu setelah kejadian itu terjadi berulang-ulang, Imam Eli baru ngerti, wah ternyata yang memanggil Samuel ini ternyata sebenarnya Tuhan yang memanggil. Maka dari itu, saudara, Eli memberitahu Samuel, jika sekali lagi kamu mendengar ada suara itu yang memanggil kamu, lalu kamu berbicara seperti ini. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu saudara Samuel tidur kembali, ya. Lalu saudara itu mendengar suara itu, saudara. Samuel, Samuel. Samuel langsung bangun. Dan kalian dia tahu, saudara, bahwa Tuhanlah yang memanggil namanya. Lalu setelah itu Samuel berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah setelah itu, saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel. Apabila saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mendengar suara Tuhan pada saat ini tidaklah mudah. Terkadang kita bisa saja mengutamakan akan hal-hal lain yang menurut kita penting. Ya, kalau ada waktu baru kita menyematkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Kita biasanya dengan sibuk sekali dengan banyak sekali urusan yang ada. Saudara, apa saja sebenarnya sih yang membuat pada saat ini kita itu sulit untuk mendengar suara Tuhan? Saudara, mungkin kita melihatnya ada banyak sekali pekerjaan dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam, saudara. Mungkin kita harus lembur, ya. Maka to-do list-nya itu, I have so many things to do. Banyak sekali yang harus saya lakukan. Mungkin ya kita perlu ya, saudara, untuk bekerja.
untuk bekerja, mendapatkan pendapatan, mungkin untuk melunasi pembayaran yang harus dibayar, ataupun mungkin untuk masa depan kita, untuk retirement kita, atau mungkin untuk anak-anak kita atau cucu kita. Kita selalu memikirkan untuk hal-hal ke depan itu, dan itu wajar bagi manusia, saudara. Tapi saudara, kalau kita terfokus dengan banyak hal, saudara, di luar-luar itu, saudara, dengan pekerjaan, dengan mencari uang, dan mencari rasa nyaman, kadang-kadang ini akan membuat kita itu lupa dengan Tuhan. Membuat kita itu mendengar suara Tuhan itu menjadi pudar, karena fokus kita itu bergeser. Karena orang berpikir kalau kita mempunyai pekerjaan baik, keuangan finansial baik, maka kita lebih aman. Ketika baru aman, barulah kita mendengar suara Tuhan. Tapi kadang-kadang tidak begitu juga, saudara. Kita dengan saking sibuknya, saudara, kita mencari pekerjaan kita sampai lupa. Ada Tuhan. Kita lupa mencari Tuhan. Kita mungkin ingat Tuhan pada hari Minggu saja. Saudara, mungkin ada juga yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga juga, saudara. Kita di rumah saja mungkin, tetapi kita juga sibuk dengan pekerjaan rumah tangga kita. Ngurusin rumah, bersihin rumah, harus berbelanja, masak untuk keluarga, pagi, siang, malam. Belum mungkin ada yang harus mengurus cucu, mengurus anak, ya, harus nganterin anak, pergi les, sekolah, dan segala macamnya. Tentu saja, saudara, dengan hal-hal ini, waktu kita bisa cepat sekali habis. Dengan pekerjaan rumah tangga kita, pekerjaan kita sampai tidak ada waktu lagi untuk mendengar suara Tuhan. Atau terkadang juga, saudara, kadang dengan adanya social media, dengan kita smartphone kita, dengan gadget kita semua membutuhkan, saudara, ya, smartphone. Tapi kadang-kadang, saudara, kita nggak sadar dengan melihat social media, dengan WhatsApp, tanpa sadar, saudara, itu kita menghabiskan waktu yang cukup lama dengan melihat smartphone kita, dengan melihat di dunia maya itu, saudara. Melihat membalas WhatsApp dan segala macamnya. Ada banyak hal-hal yang menarik yang kita mau lihat dan baca, dan kadang-kadang bisa membuat kita melupakan akan Tuhan. Kita lupa untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, di sela-sela kesibukan yang kita lakukan setiap harinya, mungkin kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu memanggil kita. Saudara, Tuhan rindu setiap harinya agar kita itu bisa berbicara kepadanya melalui firman Tuhan dan melalui doa. Dan Tuhan juga rindu, saudara, agar kita untuk duduk dan juga mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saudara, firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita untuk kembali peka untuk suara Tuhan. Kita perlu menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya kita waktu berdoa saja, saudara. Oke, saya menghabiskan waktu untuk berdoa. Saya berdoa setiap hari kepada Tuhan. Lalu doanya kita berisi, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan tolong ini, Tuhan ada masalah ini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu saudara, ketika Tuhan itu mau berbicara kepada kita, saudara, kita tidak ada waktu bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita terkadang lebih sering kita berbicara kepada Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, sorry Tuhan, tidak ada waktu, lain kali saja. Saudara, ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak yang setiap hari, saudara, bertemu dengan orang tuanya di sebuah coffee shop untuk breakfast sama-sama. Nah, saudara, kalau kita melihat ini adalah satu hal yang baik, bukan? Ada relasi yang baik antara orang tua dan juga anak. Karena anaknya ini selalu menyediakan waktu bersama dengan orang tuanya setiap pagi. Ya, mau bercerita tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Berbicara panjang lebar. Tentang ini, tentang itu, tentang ini, dan itu setiap hari ya. Wah, cerita panjang sekali. Lalu ketika orang tuanya mau berbicara, ya gantian orang tua yang berbicara, anak ini selalu sibuk. Entah tiba-tiba, oh sorry, saya ada telepon dulu ya. Nanti ya, besok ya. Oke, lalu hari berikutnya, ketika orang tua mau berbicara, sepatah kata, lalu anak ini harus, sorry saya harus berangkat, saya ada kesibukan. Ya, tetapi anak ini selalu meluangkan waktu kepada orang tuanya, memberikan kesempatan, ada kesempatan untuk datang bertemu, untuk berbicara. Tetapi hanya anak ini saja yang berbicara. Tapi ketika orang tuanya mau berbicara,
Tidak ada satu kata pun yang sempat orang tuanya bisa katakan kepada anak ini. Saudara, kalau kita menjadi orang tua ini pasti kita kesal ya, karena kita tidak ada kesempatan untuk mengucapkan apapun kepada anak ini. Anak ini jago bicaranya, tetapi tidak baik di dalam mendengar. Bapak Ibu, jika kita selalu menyediakan waktu untuk Tuhan, tetapi kita tidak membiarkan Tuhan berbicara, menegur, mentransformasi hidup kita, saudara, kita akan sama seperti anak ini yang hidupnya yang hanya mau berbicara, tetapi kita tidak mau mendengar. Saudara, Bapak Ibu pernah berpikir, mengapa Tuhan menciptakan mulut dan juga telinga? Ya, dengan desainnya seperti ini. Nah, saudara lihat kuping itu Tuhan mendesain kita itu selalu terbuka dan tidak pernah tertutup ya. Kuping itu tidak pernah bisa ditutup ya. Kita mau paksa tutup juga pasti tetap bisa mendengar. Nah, saudara, dalam keadaan apapun ya, ketika kita dalam tidur ya, kita dalam situasi apapun, kadang-kadang kita masih bisa mendengar ya. Ketika kita tidur lalu ada suara keras terdengar, boom misalkan ya. Kita kadang bisa terbangun ya. Karena kuping kita selalu terbuka dan kita selalu bisa mendengarnya. Namun saudara sebaliknya, didesain itu selalu tertutup ya, tidak selalu terbuka dan tidak didesain selalu berbicara. Ketika kita mau berbicara, barulah mulut itu terbuka. Dan mulut itu secara otomatis tertutup dan telinga itu didesain oleh Tuhan terbuka. Bayangkan saudara kalau mulut kita didesain terbuka terus ya, dan berbicara terus. Wah, saudara, pasti kita akan kerepotan, bukan? Nah, saudara, kita melihat desain Tuhan itu luar biasa. Ya, artinya Tuhan mau agar kita lebih banyak mendengar, ya, mendengar akan Tuhan juga. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara, untuk menjadi pendengar yang baik. Mendengar suara Tuhan tidaklah mudah. Tapi saudara, kita bisa melakukannya dengan secara intensional. Yang perlu kita lakukan adalah, saudara, kita mencari waktu. Entah itu pagi ataupun malam, kita membuat waktu, saudara. Tidak hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi juga biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Jangan terburu-buru. Jangan membiarkan firman Tuhan itu betul-betul hanya masuk lalu keluar saja. Kita mau agar firman Tuhan itu benar-benar masuk ke dalam hati kita. Berikutnya, saudara, kita juga perlu disiplin. Kita perlu berdisiplin setiap harinya untuk membuat waktu kita dengan Tuhan. Ketika sungguh kita berdisiplin dalam mendengarkan firman-Nya, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dengan berbagai cara, saudara. Bapak Ibu saudara, marilah kita menjadi pendengar yang baik, saudara. Kita mau peka terhadap suara Tuhan, ya saudara, dengan kita menyediakan waktu mencari wajah-Nya. Tidak hanya kita berbicara kepada Tuhan, tetapi membiarkan lewat firman-Nya, Tuhan berbicara kepada kita, dan firman itu mengubahkan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi pendengar yang baik. Kami mau ya Tuhan, untuk di tengah kesibukan kami, di tengah segala banyaknya hal yang mungkin menjadi distraction kami, gangguan-gangguan yang ada, kami mau ya Tuhan untuk menjadikan Tuhan menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi pendengar yang baik ya Tuhan. Kami mau peka akan suara Tuhan. Kiranya kami ya Tuhan terus dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan pujian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita angkat satu pujian yang sangat indah. Mari kita angkat pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Biar pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar kita semua boleh selalu merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar kekudusan Tuhan selalu memenuhi setiap hidup kita. Biar kita selalu rindu untuk selalu berada di dalam bait Tuhan, menikmati kasih anugerah Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 28, 6-7 berkata, terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu mendengar suara permohonan kita. Tuhan adalah perisai kita dan kekuatan kita, di mana kita bisa mengandalkannya, saudara. Saudara, maka dari itu, saudara, dengan hati penuh syukur, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan dan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga mau bersyukur, saudara, karena Tuhan telah memimpin kita minggu demi minggu, hari demi hari, sampai pada bulan Februari ini. Mari saudara, kita dengan penuh syukur, kita berdoa syukur pada Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa bagi keluarga kita. Saudara, pada Chinese New Year ini kita mau mengingat keluarga kita, entah itu keluarga kita yang berada di Amerika pada saat ini, entah itu berada di dalam kota yang sama, atau mungkin state yang berbeda, yang jauh dari kita. Kita doakan bagi mereka, saudara. Kita juga mau berdoa bagi ada keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita yang jauh, mungkin yang berada di Indonesia. Kita doakan juga agar Tuhan boleh memberkati, melindungi mereka. Saudara, kita mau doakan agar iman mereka dari keluarga kita, agar mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kita mau berdoa, saudara, untuk jemaat Tuhan atau mungkin keluarga yang terinfeksi COVID. Kita berdoa mungkin mereka yang karantina, agar Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh pulihkan, dan mereka boleh disembuhkan. Saudara, kita juga mau berdoa bagi Bapak Vincent Lasio untuk kesehatannya. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga pemulihan. Saudara, kita juga mau terus doakan untuk Ibu Lily Oi dalam kelemahan tubuhnya. Kita doakan agar Tuhan terus boleh menolong dan berikan kesehatan yang baik. Saudara, kita juga mau berdoa bagi keluarga dari Ibu Lily Oi. Anak mantunya, saudara, telah dipanggil Tuhan secara mendadak dalam beberapa waktu yang lalu. Saudara, ini pasti membuat Ibu Lily dan juga keluarga besar mereka berduka. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka dan penghiburan bagi keluarga Ibu Lily. Mari kita sama-sama kita berdoa akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk keluarga atau mungkin jemaat-Mu yang terinfeksi COVID ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, dalam masa-masa karantina, pemulihan, Kau boleh menyertai dan berikan kekuatan bagi mereka sehingga pemulihan boleh terjadi. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Bapak Vincent Lasio. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan bagi kesehatannya, untuk tubuhnya yang mengalami kesakitan, mungkin lemah tubuh. Ya Tuhan, berikan dia terus kekuatan anugerah-Mu menyertai dia. Kami juga berdoa bagi untuk Bu Lily, agar diberikan kesehatan yang baik, pemulihan ya Tuhan, menyertai Bu Lily. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga besar dari Bu Lily ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, anak, cucu, semua ya Tuhan yang berduka pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau menyertai, memberikan penghiburan bagi keluarga besar yang berduka pada saat ini. Kau sertai mereka ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan di tengah kedukaan ini. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan untuk saya yang akan melayani pelayanan pada hari Minggu dalam kebaktian bahasa Indonesia. Juga ada penginjil Mary Duong yang akan melayani kebaktian bahasa Inggris. Dan juga guru-guru Sunday School yang melayani secara online pada saat ini, saudara. Kita doakan untuk anak-anak, juga jemaat yang datang hadir secara in person atau online dapat berjalan dengan baik. Kita doakan saudara untuk ibadah Chinese New Year pada minggu ini. Doakan untuk para pelayan Tuhan yang melayani, aktivis, jemaat semua, internet, fasilitas yang ada dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya Kau boleh menyertai, memberikan kebijaksanaan, dan juga dalam segala persiapannya Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk saya melayani, untuk penginjil Mary, dan juga guru Sunday School ya Tuhan, Kau sertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah in person pada minggu ini, untuk Chinese New Year ya Tuhan,
Kami berdoa Tuhan agar kebaktian boleh berjalan dengan baik. Berkati Tuhan untuk para aktivis, mengurus, yang melayani dalam tangan-Mu, Kau boleh sertai. Kau gunakan juga platform yang ada, sehingga boleh diberikan kelancaran dan boleh diberkati juga ya Tuhan, mereka yang beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika. Kita doakan untuk agar angka kriminal yang terjadi di Amerika itu dapat ditekan ya, dapat teratasi. Jadi tidak ada kriminal yang terjadi terus yang di Amerika ini. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan keamanan dan juga kedamaian. Kita juga doakan untuk para polisi ya, para petugas ya, mereka yang diberikan pertanggungjawaban dalam pekerjaan ini, melayani rakyat. Kita doakan terus boleh diberikan perlindungan kebijaksanaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi angka-angka kriminal yang terjadi di Amerika yang mungkin tinggi. Kami berdoa ya Tuhan agar dapat ditekan dan agar Kau boleh memberikan keamanan, rasa aman dan juga kedamaian ya Tuhan bagi rakyat di Amerika ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi para polisi, juga yang para petugas, pemerintah ya Tuhan yang diberikan pertanggungjawaban untuk melakukan ini semua. Kau berikan perlindungan, kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan pada saat ini situasi COVID di Indonesia mungkin sedang naik-naiknya. Kita doakan agar COVID dapat terkendali. Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi rakyat, atau mungkin ada keluarga kita yang berada di Indonesia tengah varian baru yang mungkin mengkhawatirkan. Kita doakan kebijakan pemerintah yang harus mereka ambil pada saat ini. Kita doakan juga orang-orang Kristen di sana agar tetap setia dan juga menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi pada saat ini COVID, di tengah kasus COVID yang mungkin sedang mulai tinggi kembali. Tuhan berikan mereka kekuatan, campur tangan bagi para pemerintah, bagi rakyat, bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu yang berada di Indonesia ke dalam tangan Tuhan, agar semua dapat teratasi dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kebijakan pemerintah, agar mereka boleh mengambil kebijakan secara tepat. Dan kami mau berdoa bagi orang Kristen di Indonesia, agar mereka tetap terus setia kepada Tuhan, berharap kepada-Mu sepenuhnya, dan boleh menjadi saksi Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi Rusia dan juga Ukraina, ya saudara, yang pada saat ini mereka ada konflik yang mungkin cukup memanas. Nah, saudara, kita doakan agar kedua negara ini tidak terjadi konflik yang berkepanjangan dan dapat teredam. Kita doakan bagi para pemimpin, presiden, agar mereka boleh mengambil langkah yang tepat, keputusan yang tepat di tengah keputusan di tengah situasi seperti ini. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi kedua negara ini, bagi Rusia dan Ukraina ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Kau boleh memberikan mereka kedamaian ya Tuhan di tengah mungkin situasi yang mungkin memanas, konflik yang mungkin akan terjadi ya Tuhan, agar sungguh tidak berkepanjangan dan juga boleh teredam ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin, bagi mereka yang decision maker ya Tuhan, Kau boleh memberikan mereka sekali lagi hikmat di dalam mereka mengambil langkah dan juga keputusan di tengah situasi ini ya Tuhan. Menyerahkan juga bagi rakyat agar mereka dapat bersatu. Berdoa juga orang-orang Kristen yang berada di sana ya Tuhan, Kau boleh berikan mereka menjadi kesaksian ya Tuhan di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi dan kita membawa pergumulan kita ke dalam Tuhan.
Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan perisai kami. Engkau selalu mendengar suara permohonan kami. Dan maka dari itu, ya Tuhan, hati kami percaya dan kami mau senantiasa percaya kepadamu saja ya Tuhan. Karena Engkaulah yang dapat kami andalkan dan kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih setia yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian doa ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, jangan lupa pada hari Jumat ini, 2 hari lagi kita akan ada sama-sama Saint Petra dengan tema Mari Kita Lebih Mengenal Kiai Ho Kim Tong. Saudara, mari saudara, bagi saudara yang rindu mau mengenal gereja kita lebih dalam lagi, kita rindu mau mengenal tentang sejarahnya, tentang asal mulanya, budayanya, lebih dalam lagi saudara kita bisa ikut Saint Petra pada hari Jumat ini, jam 8 malam. Dan pembicaranya adalah Ibu Yung Yung. Kita doakan untuk dalam segala persiapannya agar Tuhan boleh memberkati. Saudara, nanti Zoom link akan diberikan dalam grup WhatsApp ICL Family dan juga saudara dapat mengikutinya di dalam YouTube. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu